B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung pada tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung yang sekarang adalah ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Thesis House School, Jerman pada tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi, Theodor van Karman Award, itu kembali dari habitatnya Jerman. Beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT. Memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR Republik Indonesia. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Jabatan Presiden ketiga Republik Indonesia, putra dari
Bapak Alwi Abdul Jalil Habibi almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena sakit. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada jenazah, hormat, Beliau adalah seorang negarawan sejati, seorang inspirator, seorang ilmuwan yang meyakini bahwa tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Ilmu pengetahuan, iman, dan takwa harus bersatu. Beliau adalah suri teladan bagi seluruh anak bangsa. Sungguh, Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Selamat jalan, Mr. Crack. Selamat jalan, sang pionir. Kami akan selalu ingat pesanmu. Jangan terlalu banyak diskusi. Jangan cengeng. Tetapi terjunkan diri ke proses nilai tambah secara konsisten. Pasti Indonesia akan terkemuka di Asia Tenggara dan di dunia. Satu hal yang mungkin menghangkan kita dalam duka ini. Mereka sekarang bisa bersatu. Bersatu dalam akhirat. Sesuatu hal yang didamba-dambakan oleh Bapak semenjak Ibu. Bayangkan, Bapak itu tiap hari tahlilan. Setiap hari Jumat atau lebih ke makam untuk berdoa. Begitu setia Bapak dengan Ibu sampai dengan wafat dan sekarang pun dikuburkan di sebelah Ibu. Insya Allah, mudah-mudahan mereka untuk selamanya bersama berdua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga, di akhirat, di alam.